Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Ahmad Mustaqim dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pertemuan ini saya sampaikan dulu tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan. Di sini kalau kita lihat dari judulnya ada beberapa kelompok kata, yaitu teks yang berarti tulisan, laporan yang berarti segala sesuatu yang dilaporkan setelah melakukan percobaan atau kegiatan, terus hasil percobaan disitu merupakan kegiatannya. Ya, jadi teks laporan hasil percobaan adalah kemungkinan nanti yaitu pengertiannya teks yang dibuat yang di dalamnya berisi tentang laporan hasil percobaan. Oke ya, baik. Untuk pengertian laporan sendiri secara umum sekarang kita bahas. Laporan itu berasal dari kata lapor dan mendapat akhiran an sehingga menjadi laporan. Ya, pengertiannya secara umum yaitu suatu informasi yang disampaikan setelah melakukan suatu kegiatan, itu namanya laporan. Jadi kita setelah melakukan kegiatan apapun, setelah itu kita sampaikan kepada orang lain, berarti sama saja kita sudah membuat laporan, ya. Jadi kalau digabungkan dengan teks laporan hasil percobaan, berarti pengertiannya suatu informasi yang disampaikan setelah kita melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatannya adalah percobaan membuat sesuatu. Oke ya. Selanjutnya, untuk macam-macam laporan sendiri ada dua jenis dari macam laporan. Satu adalah laporan tertulis atau bisa disebut juga dengan bentuk teks, dan yang kedua dalam bentuk laporan lisan. Saya anggap ini sudah mudah, tidak perlu saya terangkan. Selanjutnya masuk ke yang kedua, bagian yang kedua yaitu tentang ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, ya. Jadi ada beberapa ciri yang terdapat dalam laporan hasil percobaan. Yang pertama adalah di dalamnya melaporkan hasil kegiatan percobaan membuat atau melakukan sesuatu. Situ hasilnya seperti apa nanti disampaikan dalam teks laporan hasil percobaan. Yang kedua, di dalam teks laporan hasil percobaan itu percobaan terdapat berisi tentang percobaan guna menguji sesuatu atau membuat sesuatu. Terus selanjutnya ciri yang ketiga adalah diawali dengan orientasi atau pengenalan produk. Kalau kita ingin melaporkan hasil percobaan, umpama membuat sebuah batik celup, maka di situ nanti kalian akan mengenalkan dulu tentang batik celup. Batik celup itu terbuat dari apa, bahannya apa saja, terus ragamnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Nanti di situ disinggung sedikit tentang batik celup, maka disebut dengan orientasi atau pengenalan produk. Selanjutnya yang keempat yaitu biasanya dalam teks tersebut terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tertentu, ya, membuat sesuatu. Atau di sini tadi saya contohkan membuat batik celup, berarti terdapat alat dan bahan untuk membuat batik celup. Selanjutnya yang kelima terdapat langkah-langkah atau prosedur. Di situ nanti di dalam teks laporan hasil percobaan ciri khususnya biasanya terdapat langkah-langkah atau terdapat prosedur di dalam melaksanakan suatu percobaan. Ini menjadi inti dari teks laporan hasil percobaan. Yang keenam yaitu terdapat penjelasan hasil dari percobaan yang telah dilaksanakan, ya.
terdapat penjelasan hasil terhadap percobaan yang telah dilaksanakan. Dan yang ketujuh adalah terdapat kesimpulan hasil percobaan. Kesimpulannya apa? Apakah mudah? Apakah sulit? Apakah bermanfaat dari barang atau sesuatu yang dibuat, ya? Terus ada kendala apa? Nah, di situ nanti akan masuk ke dalam kesimpulan hasil percobaan. Inilah ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Jadi dalam pertemuan ini hanya mengupas dua hal, yaitu pengertian teks laporan hasil percobaan dan ciri-cirinya. Untuk melanjutkan tentang teks laporan hasil percobaan nanti akan disampaikan pada pertemuan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.